Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Saudara, berikut adalah 5 tahap penting dalam proses pemurnian batu mulia. Yang pertama adalah tahap pemecahan. Penyuling akan mulai untuk memecah batuan kasar dengan biji yang terbungkus dengan mineral umum seperti timah, tembaga, dan seng. Memecahkan batu diperlukan untuk mengekspos logam berharga pada proses pemanasan. Tahap yang kedua adalah tahap peleburan. Biji yang telah pecah dan hancur ditempatkan ke dalam panci peleburan yang tahan api dan dipastikan mampu menahan panas yang ekstrim. Hal ini diperlukan agar kualitas biji tersebut tidak dapat dicemari oleh logam-logam yang lain. Tahap yang ketiga adalah seleksi sampah. Saat biji meleleh di wadah, lapisan kotoran yang disebut sampah akhirnya akan terbentuk di permukaan. Penyuling dengan susah payah akan menghilangkan kotoran saat panas semakin dinaikkan. Dan yang menariknya, saudara, semakin panas, semakin naik kotoran yang tidak diperlukan ke atas permukaan. Tahap yang keempat adalah tahap pemurnian. Setiap kali penyuling menghilangkan kotoran-kotoran dengan keterampilan dan kesabaran yang tinggi, emas dan perak akan semakin berkilau. Dan ini akan menjadi lebih murni dan lebih berharga dari sebelumnya. Dan tahap yang kelima, tahap yang terakhir, yaitu refleksi. Semua proses selesai ketika refleksi yang jelas dapat dilihat dari pantulan batu mulia tersebut. Akhirnya perak dan emas memperoleh tingkat kemurnian tertinggi. Saudaraku, kesulitan sering membuat kita frustrasi, bukan? Kita bisa dibuat marah sama orang lain, atau bahkan kita bisa jadi marah kepada Tuhan. Dan tiba-tiba saja muncul keraguan-raguan dan keputusasaan. Tapi tahukah saudara bahwa kesulitan sesungguhnya mengungkapkan jati diri seseorang? Dan tahukah saudara bahwa rasa sakit yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup sesungguhnya memiliki tujuan? Yakobus berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Yakobus mengatakan tujuan pencobaan adalah untuk menguji iman kita. Kata pengujian di sini tidak berarti bahwa Tuhan menyuruh kita melalui pencobaan untuk menguji iman dan melihat apakah iman kita tulus atau tidak. Sebaliknya, ini mengacu pada pengujian logam untuk menghilangkan kotoran. Dengan demikian, iman kita menjadi lebih kuat dan bersinar. Saudara, Tuhan sering membawa kita ke tempat yang sama lagi dan lagi, sampai kerendahan hati yang sempurna akan memenuhi pikiran kita, sehingga karakter kita dapat diubah selaras dengan Kristus. Pemurnian umat Tuhan tidak dapat dicapai tanpa penderitaan. Kita diizinkan oleh Dia melewati dari satu api ke api yang lainnya untuk menguji nilai kita yang sebenarnya. Saat kita mempercayai Tuhan dalam menggunakan pencobaan untuk membersihkan karakter kita dan memurnikan hati kita, maka kita akan mulai melihat lapisan yang berharga itu. Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Yesaya 48 ayatnya yang ke-10. Saudaraku, panas tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kita. Itu untuk membentuk karakter kita agar menjadi sama dengan karakter Kristus. Kita tidak bisa mengetahui kedalaman karakter kita sampai benar-benar kita dapat melihat bagaimana kita bisa bereaksi di bawah tekanan. Masa-masa yang sulit mengajari kita ketekunan. Ketika kita meluangkan waktu untuk sabar dan menghadapi kesulitan di depan kita, kita menemukan bahwa itu ternyata tidak terlihat seperti sebuah penghalang. Justru itu sebenarnya merupakan cara agar saudara dan saya, kita mendapatkan pengalaman iman yang baru bersama dengan Kristus. Saudaraku, nikmatilah pengalaman tersebut bersama keluarga tercinta. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.